Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Salam sejahtera untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah bagi jemaat di gereja dan jemaat yang beribadah secara online di kediaman masing-masing. Puji syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Baik. Atas kasih karunia-Nya kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan Oktober 2021. Selama bulan Oktober, Gereja Pouk Citra Grand merayakan Bulan Budaya dengan maksud agar jemaat dapat memahami budaya secara hidup dan bahasa sebagai alat komunikasi. Dan keduanya sangat penting dalam pelayanan. Memahami budaya membawa kita memahami hakikat, identitas, dan relevansi iman bagi kehidupan. Ibadah Minggu pagi akan dilaksanakan diwarnai dengan nuansa budaya-budaya daerah di Indonesia melalui lagu dan bacaan Alkitab dibawakan dalam bahasa daerah. Budaya dan bahasa yang akan mewarnai ibadah selama bulan budaya minggu pertama Oktober ini adalah dari Sumatera, minggu kedua adalah dari Jawa, minggu ketiga adalah dari Indonesia bagian tengah, dan minggu keempat adalah dari Indonesia bagian timur. Setiap minggu pertama bulan Oktober juga diperingati sebagai Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia dengan tema keikhlasan menerima diri, mengutuhkan hidup kita. Dari bacaan Markus 9 ayat 38 sampai dengan 50. Gereja Pouk Citra Grand ikut merayakan kedua peringatan tersebut. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan perjamuan kudus untuk jemaat di rumah dapat mempersiapkan roti dan anggur yang telah disediakan dari gereja, atau dapat menyediakan sendiri roti dan air putih atau teh yang ada di rumah. Untuk jemaat di gereja, roti dan anggur telah dibagikan saat memasuki ruangan gereja. Ibadah dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI. Persembahan syukur perjamuan kudus. Jemaat dapat menyampaikan persembahan syukur perjamuan kudus melalui amplop perjamuan kudus atau transfer ke rekening operasional gereja dengan mengakhiri jumlah yang akan ditransfer dengan angka 1. Persembahan khusus untuk kegiatan pekabaran Injil sesuai dengan surat nomor 23 PGI 17 nomor tahun 2020 dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia. PGI menganjurkan agar gereja-gereja menjalankan persembahan khusus untuk menopang program pekabaran Injil melalui PGI. Jemaat dapat mendukung kegiatan tersebut dengan memberikan persembahan melalui rekening misi atau amplop misi. Seluruh penerimaan dari rekening misi dan amplop misi minggu ini akan dipersembahkan kepada PGI. Mohon dukungan jemaat untuk kegiatan pekabaran Injil. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah kita. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera
bagi saudara-saudara sekalian. Yahoo, artinya semoga engkau diberkati. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 40 ayat 1 dan 2. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pembacaan Alkitab, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Bilangan 11 ayat 24 sampai 30, atau saya bacakan dalam bahasa Batak Toba dari 4 Musa 10 Sada ayat 24 sahat 30. Songonon madido. Na 70 situa ni Israel. Dungiruar masih Musa laos di patohlas mabangso i
akka ni Jahoba, jala di papungu-pungu 70 halak sian akka situa ni bangsoi, jala di pajongjong nasida humaliang udung-udungi. Dungi tuat majahoba di bagasan obuni, laos makatai dohot ibana, jala dibuat siat tondi nasongkop tuna itu ibana, jala di lehon ma tuna 70 halak situai. Jadi dung mangunon todi di atas nasida, manurirangi manasida, alai dukon ni dangbe didat dati. Alai tinggal 22 halak di parsorani, guarna si sada si Eldat, jala guarna sadanari si Medat. Mangulon huhut todi di atas nasida, aidohot do nasida masuk tu akan atas surati, alai dung ruar nasida tu udung-udungi, gabe manurirangi do nasida di bagasan parsarwani. Dungi marlojong ma sada doli-doli pabuahon baritai tu si Musa, si Eldat dohot si Medat manurirangi di bagasan parsarwan. Dungi Roma alus ni si Joshua anak ni si Nun, parhaladu ni si Musa, olat ni haposo onna ni nama. Ale tuaku Musa, orai manasida. Alai ninna si Musa mamadok ibana, tung tama maho mangiburu manidangi ahu. Hanggiat nian di pangidoro hakku sadok bangso ni Jahoba manurirangi. Jala di basa-basahon Jahoba tondina songgop tu atas nasida. Dungi marpungu ma muse si Musa tu parsarwani ibana tahe rap dohot akka situa ni Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 107 ayat 1 dan 2. Satukanlah hati kami. Pengakuan dosa dan berita pengampunan, kami undang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita,
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilang dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Jemaat silakan berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Kita menyanyi dari PKJ 37. Berita pengampunan dosa, demikianlah Tuhan berfirman dalam Yesaya 44 ayat 22 dalam bahasa Batak Toba saya bacakan. Nunga pola hupasisi songon ombun akka pangalausim, jala songon ombun manorop akka dosam, sai mulak mahut wau ai audo si paluaho. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Saya akan membacanya dalam bahasa Karo. Adilit sekalak ibas kam ngenanami kineseran ertotolah ia mandi bata. Adilit si ermeria ukur rendelah ia muji di bata. Adilit si sakit idilunalah pertua-pertua ibas perpulungan gelah itotokan pertua-pertua ia dengan iminakina ibas gelar Tuhan. Pertoton sebagai si bahan alutek man Tuhan tentu pepalem kalak si sakit Maleme ia ibahan Tuhan ibas penakitna enari janah ia lemi Tuhan me dosana si enggo ibahana. Maka aku kenlah dosandu sekalak-sekalak ilebe-lebe temandu janah ertotolah kam kepekar terna Tuhan, gelah malam kam, pertoton kalak si bujur ergegeh kal.
Nabi Eliape manusia bali ras kita. Alu tutus ate ertoto ia gelah ulan nusur udan. Jenari lego telu setengah tahun dekahna. Kenca ertoto ka ia mulihkan. Reudan ilangit nari. Jenari tanah mereken hasilna. O sedina seninangku, adilit sekalak i tengah-tengah dunari. Papak ibas pengajaran situhutu nari. Jenari litkah sekalak si negu ia mulihkan. Ingatlah kata endah. Ise si negu kalak si erdosa gelah, ditading kena si papake. Iselamat kena kap tendi si erdosa ibas si matenari. Janah erdandankan ia melala dosa dialami di bata. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat dikumpulkan dalam kotak persembahan. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. QR code link dan nomor rekening gereja Pok Citragen dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Persembahan khusus untuk kegiatan pekabaran Injil, jemaat dapat memberikan persembahan khusus untuk menopang program pekabaran Injil melalui rekening misi atau amplop misi. Seluruh penerimaan dari rekening misi dan amplop misi minggu ini akan dipersembahkan kepada PGI. Sekarang diberikan kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, sekalak-sekalak ibrekenalah suwe rasi enggo itetap kena ibas ukurna. Ula alu pusus jungut-jungut tupe bagi si terpaksa. Sabab dibata engkelengi kuluk si emre alu ukur meriah. 2 Korintus 9 ayat 7. Sambil membawa dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari PKJ 147, di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan.
Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita kembali bernyanyi Di Sini Aku Bawa Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami sungguh bersyukur Engkau telah mengutus Putra-Mu dan Roh Kudus untuk memanggil kami menjadi anak-anak-Mu sebagai ahli waris kerajaan-Mu. Saat ini kami datang menghadap altar-Mu yang kudus, membawa persembahan sebagai ungkapan syukur. Kami terimalah dan berkatilah agar dapat dipergunakan oleh gereja untuk menjawab panggilan-Mu, untuk menjadi sarana keselamatan yang membawa pemulihan bagi umat-Mu dari berbagai pergumulan dan persoalan yang dihadapi saat ini di dalam kehidupan keluarga, gereja dan masyarakat. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan melalui pujian dari Bapak Penatua Tumbur Tinambunan, Saya tahu ma'aut Tuhan. Maaf supaya suaranya saya buka sebelum. Baik jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah lagu dari bahasa Batak Toba yang berjudul Saya Patau Mau Tuhan. Artinya adalah layakkanlah diriku ya Tuhan. Dan nanti juga akan disambung dengan Let the beauty of Jesus be seen in me. Silakan Ibu. Saya patau ma diriku ale Tuhan, Bapa tarhon hinaulimi Tuhan, suruh maton dimi saor turohaki lau patar holong mutu dongaki. Saya patau ma diriku ale Tuhan, Bapa tarhon hinauli mi Tuhan, suruh maton dimi saor turohaki batari parhon basam tudongaki. Let the beauty of Jesus be seen in me, all his wonderful passion and purity. Oh, you Spirit divine, all my nature refine, till the beauty of Jesus be seen in me. Let my wonderful Savior be seen
unrelenting compassion and constancy. His great love is my goal, by His Spirit control, till my wonderful Shepherd visiting me. Till my wonderful Shepherd visiting me. Terima kasih. Jemaat, marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 674 bait pertama, Dengarkanlah ya Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhanku seruan doaku, dan biarlah teriakku sampai kepadamu. Janganlah kau sembunyikan wajahmu dariku, tetapi lihat diriku dan jawab doaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan juga kita renungkan bersama pada ibadah hari ini, terambil dari Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50, dalam bahasa Nias akan dibacakan oleh Saudara Putra Jaya Draha. Dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan nas Alkitab terambil dari Mazmur pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayat 59, atau dalam bahasa daerah Nias, surah mereka fajasiwa ayat 38 irugi ngabua zilima bulu. Imane taromali lowalangi. Imane kenia Yohane, he samahal noma ila samusa sanoti toimu, wamofana behu, sila molo ya ita, banoma tenawa ia melo o ita, ba imane Yesu, boy mitenawa ia, tebaisa ilau hada ia dan raniha, ba deigu, ba i ozui io ayan rao, ba hadia niha sila faudu kami, bano aboda, haniha sa zame ni badu kami zambua mako idano, ba deigu andre, meka kiriso ami, basindruhu niwa egu kami, le aiku lo nia, banaso zangalani sideide andre samati samusa, ba ebua muhare ia me naen nalabee bambaginia gara sebua ba nalatiboo ia. Bana ealanin rauge tangau, batema ewa ia, moharen rauge na hatambai dangau, ba ekame ba auri moroi dae moroi dua dangau, ba moi banarako, bagalite sile mate-mate bazile mate-mate, goe-koe andre hera, aba galite andre. Bana ialanin rauge aheu, batema ewa ia, moharin rauge nasa kelakelan rauge, ba ekame ba auri moroi dua gaheu, bate bai bate tiboo na banarako, bazile mate-mate goe-koe andre hera, aba galite andre. Bana ialanin rauge horeu, batema koe ia,
Moharendra uge, nabakolendra uge, bahema, banua lowalangi. Moroi dombua hereu, batek ketibo banarako. Bazile mate-mate koe-koe ande hera abe galite. Ande. Na asi na alite, sadania irafefu, si sekina nasio andre, banataya ba asi nasio andre. Bahan ni be fangasi-ngasinia, boy zile asio kemi badedemi, baboy faudu-udu ami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa keberadaan budaya-budaya di Indonesia. Hari ini dari Sumatera Utara sudah ada bahasa Batak Karo, Batak Toba, Batak Nias. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengar, atau mungkin sudah lama tidak mendengar dan kembali teringat semasa mungkin waktu di kampung halaman. Tadi di awal ketika Pak Penatuati Nambunan membacakan ayat demi ayat dalam bahasa Batak, saya pikir, saya rasanya ada di Medan ini. Di mana? Balige. Ada di Medan, kemudian berlanjut dengan Ibu Naomi juga membacakan, tidak disangka ya, Bu Naomi fasih membacakannya dalam bahasa Batak Karo. Dan tadi mendengar juga dari Kaputra dalam bahasa Nias. Kita patut bersyukur untuk keragaman budaya bangsa yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keragaman itu ada saja pandangan-pandangan orang yang saling berbeda. Ada orang yang mengungkapkan demikian, orang lain adalah neraka. Benarkah seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Ada yang mengungkapkan orang lain adalah neraka. Mungkin kita mengatakan pada saat ini, itu tidak benar, Bu Pendeta. Kok bisa-bisanya ada orang yang berpendapat, berpandangan orang lain adalah neraka? Ada apa itu? Tapi nyatanya memang ada yang berpandangan seperti ini. Orang lain adalah neraka. Dia menjengkelkan, dia menyebalkan, dia menyusahkan, dia merugikan, dia merepotkan, dan seterusnya. Namun sebaliknya ada juga orang lain yang menganggap orang lain adalah surga. Kebalikan ya, menyenangkan, membahagiakan, membawa sukacita, menolong, memampukan, melindungi, mengasihi, menyayangi, dan lain sebagainya. Maka bisa kita lihat bahwa pandangan orang tersebut tergantung pada hubungannya dengan orang lain. Apakah dia berteman atau dia bermusuhan? Kalau Bapak Ibu menganggap orang lain sebagai apa? Silakan dijawab ya. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita hidup ini pasti berelasi dengan orang lain? Bukankah kita hidup ini sambil berteman dengan orang lain? Seorang ayah dan putranya bisa menjadi akrab layaknya seorang teman. Menantu dan mertua bisa akrab layaknya seorang sahabat. Di tempat kerja ada teman, di tetangga juga ada teman. Bisa jadi tetangga kita adalah teman kita jalan pagi, olahraga bareng. Atau jangan-jangan dengan tetangga kita juga tidak pernah saling sapa, tidak pernah saling tahu apa yang terjadi. Kita ini perlu teman. Adakah di antara kita yang menyatakan saya tidak butuh teman dalam hidup ini? Tapi memang betul tidak mudah kita menjalin pertemanan dengan orang lain. Hubungan baik hanya bisa lahir dan tumbuh dari niat baik, dan itu harus datang dari kedua belah pihak.
relasi, interaksi, dan komunikasi memang sangat rumit. Ketika dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa saya sudah kenal dia seperti apa, lalu kita berikan jokes, candaan, ternyata dia tersinggung. Dan bisa saja hal itu menjadi sedikit tidak nyaman di antara dua teman yang awalnya mengatakan, saya kenal dia, saya tahu dia luar dalam, saya tahu dia tipikal seperti apa. Tapi itu bisa terjadi. Bapak Ibu, itu juga yang bisa kita lihat dalam reaksi para murid dalam perikop hari ini. Belum jauh mereka mengenal orang lain, sudah langsung mereka ketakutan dan khawatir. Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Apa yang sebenarnya mereka khawatirkan? Ternyata mereka takut kehilangan perhatian. Mereka takut kehilangan popularitas sebagai murid Yesus. Mereka takut orang lain akan memandang mereka berbeda. Masa murid Yesus tidak bisa melakukan penyembuhan? Masa murid Yesus tidak bisa berkarya? Masa murid Yesus tidak bisa berkhotbah? Itu yang mereka khawatirkan karena nanti akan berdampak. Tidak ada lagi penghormatan yang mereka terima dari orang lain. Tidak ada lagi sanjungan dari orang lain di dalam diri mereka. Karenanya yang mereka lakukan adalah dalam ayat 39. Saya membacakannya dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Dalam ayat 39, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Dihalau, dicegah, dilarang. Kamu jangan begitu. Kamu bukan pengikut Kristus. Saya muridnya. Berani-beraninya kamu bawa-bawa nama guru saya. Gitu kira-kira. Ada ketakutan, ada kekhawatiran yang meliputi perasaan para murid. Lihatlah, perikop ini merupakan kelanjutan dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu membuka kitabnya, Bapak Ibu akan lihat satu perikop lagi di atasnya, diberi judul siapa yang terbesar di antara para murid, dari ayat 33 sampai 37. Mereka bertengkar, guru, siapa yang terbesar di antara kami? Siapa yang terhormat, siapa yang paling tinggi posisinya sebagai murid-murid-Mu Tuhan? Belum apa-apa mereka sudah bertanya tentang posisi kepada Yesus. Mereka menanyakan siapa yang terbesar di antara mereka. Bukankah seharusnya para murid tidak mencari kehormatannya sendiri dan tidak perlu merasa takut atau khawatir akan hal tersebut? Sehingga seakan-akan melihat orang lain sebagai saingan bagi mereka. Berkali-kali Yesus menegur dan mengingatkan mereka tentang maksud kedatangannya, maksud pelayanannya bagi manusia, namun para murid tidak juga memahami ajaran dan maksud Yesus. Mereka terus-menerus dibayangi dengan suasana arak-arakan ketika kelak Yesus menjadi seorang raja, mereka akan mengarahkan perhatian mereka. Mereka membayangkan diri mereka ada di tengah-tengah situasi arak-arakan tersebut, berjalan dengan gagahnya, disanjung, dipuji oleh ratusan orang yang mengikuti mereka. Mereka membayangkan nama mereka akan dieluk-elukan, hai Simon, hai Yohanes. Kalau mungkin sekarang ketemu boy band, halo BTS, halo Blackpink, disebut namanya, dieluk-elukan, digemari. Bapak Ibu, para murid terjebak dengan perasaan seperti itu. Mereka membayangkan betapa indahnya suasana seperti itu. Ketika kelak guru mereka akan maju paling depan menjadi seorang raja. Dan mereka bertanya, siapa yang akan berada di sampingmu Tuhan? Akukah? Diakah? Itukah? Kalau bisa ya saya ya Tuhan, kan saya yang dekat denganmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga pernah merasa seperti ini. Silahkan berefleksi secara masing-masing.
merasa bahwa karena jasa yang sudah banyak dilakukan, karena Bapak Ibu Saudara dekat dengan seorang petinggi atau seorang yang sangat terkenal, lalu berpikir, saya juga pasti akan turut mendapatkan penghormatan. Atau bahkan menuntut adanya penghormatan dari orang lain atas jasa-jasa yang sudah dilakukan. Mari kita berintrospeksi secara masing-masing. Mungkin kita menganggap, masa sih ada yang begitu, Bu Pendeta? Masa sih ada yang mudah tersinggung hanya karena tidak dihormati? Masa sih ada yang mudah baper? Kalau bahasa anak sekarang, aduh saya bilangnya bahasa anak sekarang kayak merasa lebih tua gitu ya. Padahal saya juga masih muda. Tapi itu yang di sekitar kita, baper, merasa pundung, ngambekan, masa gitu aja ngambek. Hei, jangan salah Bapak Ibu Saudara. Ada satu orang yang pernah menemui saya dan mengatakan, saya kecewa. Saya tidak ditegur oleh dia saat kami bertemu di satu acara. Dia ini siapa toh? Ya keponakan. Nah loh. Dia tersinggung Bapak Ibu. Ini ternyata. Begitu dia tersinggung, dia merasa, kok saya sebagai tante dan omnya tidak disapa. Hanya dilengosin aja. Padahal dia lihat loh ada saya di situ. Dia punya masalah apa sih sama saya? Ada persoalan apa ini? Ini saya tidak suka. Saya tidak terima diperlakukan seperti ini. Saya ini kerabatnya. Tidak disapa seperti itu. Oh, itu sampai harus dipertemukan. Berbutut panjang Bapak Ibu Saudara. Lalu ada lagi yang bercerita, Bu Pendeta, tolong doakan. Suami saya itu mendendam dengan teman di kantornya. Hanya karena tidak disapa saat makan siang. Ya kan? Hanya karena tidak ditegur saat bertemu makan siang. Dan itu terjadi sudah 3 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini pria itu masih mengingat persis kejadian itu. Persis bahkan sampai pakaian yang digunakan, makanannya juga apa. Yang lebih menyakitkan buat dia adalah saya tidak suka. Karena pada saat itu saya tidak disapa. Adakah Bapak Ibu yang pernah merasa seperti ini? Atau mungkin ada orang lain yang pernah menegur Bapak Ibu, kok saya tidak ditegur sih, saya tidak disapa, saya tadi ketemu kamu loh di Alfamart depan atau di jalan depan. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin menganggap sudah kenal dengan orang tersebut, tahulah dia seperti apa. Lalu kadang-kadang batas kita untuk bercanda atau sikap-sikap kita melampaui batasan. Ternyata kadar toleransi orang lain dalam menanggapi sebuah persoalan tidak pernah sama. Meskipun kita mengenal dengan dia, kita tidak pernah tahu rasa sakit yang dia alami hanya ketika kita tidak menyapa. Rasa sakit yang dia alami ketika kita tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Rasa sakit yang dia rasakan ketika kita tahu ada kerabatnya yang sakit tapi kita tidak mendoakan, tidak menyebut namanya. Ada loh yang tersinggung Bapak Ibu. Ketika saya berdoa, saya tahu itu kesalahan. Saya lupa menyebut salah satu nama anggota keluarga itu. Dan itu sampai berkali-kali diungkit. Bu Pendeta kalau mau doa dicatat aja deh namanya biar nggak kelupaan. Oh iya baik-baik. Tidak bisa ternyata kita menganggap hal kecil, hal itu adalah hal sepele, tapi ternyata itu adalah hal yang real, nyata terjadi di sekitar kita. Karena itu Bapak Ibu kita perlu belajar rendah hati. Belajar mengakui salah bila berbuat salah. Belajar menerima permintaan maaf dari orang lain yang mengaku salah. Jangan malah semakin diejek, jangan malah semakin diguyonin, dicandain. Mari kita saling mengkoreksi diri masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita diajak oleh Yesus untuk tidak menjadi penyesat bagi orang lain.
Apakah jangan-jangan kita adalah salah satu dari penyesat itu? Mari kita cek firman Tuhan hari ini. Bila dicek dalam perikop ini ada 4 kali kata menyesatkan itu muncul, dan dalam bahasa Yunani kata menyesatkan itu adalah skandalizo. Artinya membuat seseorang menjadi tersandung, jatuh, dan sakit. Skandalizo ini kata dasarnya adalah skandalon, yang berarti metode, perencanaan untuk membuat seseorang menjadi tersandung dan jatuh hingga akhirnya sakit. Serem ya Bapak Ibu. Dari kata menyesatkan dalam bahasa aslinya kita melihat bahwa ini bukan hanya sekedar melakukan, tapi perencanaan. Udah timbul tuh dalam hatinya ketidaksukaan terhadap orang lain. Terpikirkanlah sebuah rencana, apa yang harus saya lakukan ya? Diwujudkanlah rencana tersebut. Bayangkanlah jika itu ada dalam diri kita. Yesus dengan keras mengatakan, kalau menyesatkan, potong, buang. Serem, keras banget Yesus bilang ini. Lalu apa yang Tuhan kehendaki? Yesus mengungkapkannya, menggambarkannya dengan menjadi garam. Dalam bahasa Yunaninya kata digarami ini berarti halizo, yang artinya memang garam. Tetapi ini biasanya muncul dan seringkali digunakan dalam kitab Perjanjian Lama menceritakan saat pemberian kurban persembahan, di mana mereka menaburi garam agar kurban persembahan itu tetap segar diterima oleh Tuhan. Tubuhmu adalah bait Allah, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bukankah itu firman Tuhan yang kita sering dengar? Maka tubuh ini sebagai persembahan ini harus digarami, diberikan kesegaran. Hadir tubuh ini, keberadaan ini harus hadir di tengah-tengah orang lain, memberi makna yang baik buat orang lain, bukan menyesatkan orang lain. Memberi sukacita buat orang lain, bukan menjadi batu sandungan buat orang lain. Memberi harapan buat orang lain, bukan menjadikan orang lain berputus asa. Itulah konteks garam dalam kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana kita hidup memberi makna bagi orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, tugas kita bukanlah sebagai penyesat atau skandalizo, tetapi menjadi garam, halizo. Yesus menggunakan anggota tubuh sebagai gambaran dan jawaban kerasnya kepada para murid, bahwa tangan, kaki, dan mata bisa menyesatkan hubungan kita dengan orang lain, terlebih dengan Tuhan. Kita pahami dulu. Konteks perikop hari ini, konteks pengajaran hari ini, konteks cerita tentang seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan, cerita tentang siapa yang menyesatkan orang tentang garam, konteksnya adalah ketika para murid menginginkan sebuah kehormatan. Ketika para murid menuntut adanya sanjungan bagi mereka. Konteks inilah yang diangkat oleh Yesus. Dengan kata lain, dosa yang mengancam kehidupan para murid dan kehidupan kita pada saat ini adalah gila hormat dan kesombongan. Hati-hati Bapak Ibu. Tangan inginnya berkuasa, kaki inginnya berjalan di depan, mata penuh kecemburuan dan penuh rasa iri. Tangan, kaki, dan mata telah membawa para murid terjatuh karena mereka ingin berkuasa atas orang lain. Kaki membawa mereka melangkah kepada si pengusir setan, tangan mereka letakkan pada pengusir setan untuk menghalau mereka, menghadang mereka, dan dengan mata yang cemburu dan penuh rasa iri, mereka melarang mengikut itu, pengusir setan itu melanjutkan pekerjaannya. Disinilah muncul sifat gila hormat, gila kuasa, kesombongan yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, menghalangi, melarang, menghalau orang lain untuk berkarya. Sedangkan yang dipertimbangkan, yang dipentingkan oleh Yesus adalah bagaimana menolong, bagaimana menerima keberadaan orang lain.
Yesus memperingatkan para murid yang hanya ingin berdiri di depan sebagai yang terbesar agar mereka mampu melihat realita kehidupan mereka, yakni penderitaan dan pelayanan. Mereka diajak untuk berjuang melawan diri sendiri, melawan ego yang penuh dengan kesombongan dan ingin menjadi yang terbesar di antara orang lain. Justru Yesus mengajarkan mereka, rendahkanlah dirimu, jadilah pelayan bagi orang lain. Kalau kita semua merasa bahwa diri kita adalah pelayan, maka kita akan hidup saling melayani satu dengan yang lain. Tapi kalau diri kita menganggap bahwa saya ini seorang bos, seorang yang harus dihormati, maka kita akan berjalan dengan kepala teratas dan kita menganggap orang lain adalah suruhan. Hei, kamu bantu saya. Hei, kamu tolong pakaikan sepatu saya. Buatkan dulu makanan atau minuman buat saya. Tapi kalau kita sama-sama merasa menyadari bahwa saya adalah pelayan Tuhan, tidak perlu kita menyuruh, tidak perlu kita saling meminta, menuntut. Tapi pelayanan itu akan kita lakukan dengan keikhlasan dan ketulusan. Di bagian akhir Yesus berpesan, ayat 50, bagian kalimat terakhir. Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Daripada hidup berisi pertengkaran, lebih baik rukun, seraya bersama-sama melakukan pelayanan kasih yang bermakna bagi orang lain. Pelayanan apa yang bisa kita lakukan? Seringkali kita hanya berpikir pelayanan itu harus besar, butuh megah, butuh dana ratusan juta. Padahal ada pelayanan kecil, sederhana yang bisa kita lakukan, tapi bagi orang sepele. Bisa kok saya lakukan. Menyapa orang lain. Ada anak katekesasi dulu waktu saya masih melayani di gereja yang sebelumnya, dia menuliskan dalam jurnalnya, saya tidak suka menjadi penerima tamu. Kenapa? Karena saya harus tersenyum di saat perut saya kelaparan, harus bangun pagi. Bagi kita mungkin, ya elah gitu aja. Enggak. Buat dia itu suatu persoalan berat yang harus dia hadapi. Karena ibadah di sana adalah jam 6.30, maka dia harus bangun lebih awal. Mungkin dia pada saat itu bangunnya terlambat, lalu dia harus datang ke gereja jam 6. Sebelum tamu-tamu datang, sebelum jemaat datang, dia mempersiapkan warta jemaat dan dia membagikan dengan tersenyum. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat beribadah. Tapi perutnya kerucuk. Aduh lapar. Makanya dia tulis dalam jurnalnya, saya nggak suka Bu Pendeta jadi penerima tamu. Besok-besok berikan saya tugas yang lain. Karena dia harus bangun pagi dan itu adalah suatu pergumulan besar buat dia. Bagi kita sepele kan penerima tamu, gampanglah cuma bagiin warta, senyum, enggak bisa. Lah kalau di rumahnya dia berangkat dengan wajah cemberut, mungkin dia sudah mempersiapkan sebuah pakaian tapi ternyata pakaian itu belum disetrika, pakaian itu mungkin tiba-tiba ternyata robek, atau tiba-tiba kok udah nggak muat ya di badan saya, harus ganti baju nih. Hatinya sudah tidak nyaman lebih dulu. Lalu dia harus menyapa orang lain. Dia harus memberikan senyuman buat orang lain. Itu adalah sebuah pergumulan berat dalam hidupnya. Bapak Ibu yang saudara dikasihi Tuhan, itulah pelayanan sederhana yang bisa kita lakukan. Menyapa orang lain. Dan dalam hidup persekutuan, disadari atau tidak, bisa saja terjadi yang namanya gap-gapan. Kelompok-kelompok di tengah kelompok. Hal ini bisa saja terjadi karena sikap ego kita memandang dia tidak cocok dengan saya tidak mau berteman dengan dia, sehingga akhirnya muncul sikap-sikap yang saling berbeda. Kalau si A ulang tahun, saya akan mempersiapkan waktu dan energi saya untuk hadir di acaranya. Tapi kalau si B yang ulang tahun, kapan-kapan aja saya hadiri. Nanti-nanti saja saya berikan ucapan salam buat dia. Tidak seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Karenanya kalau kita lihat di sini, Yesus tidak mengecam
orang yang melakukan mujizat dalam namanya. Yesus justru meminta para murid yang harus melawan ego mereka untuk tidak selalu meminta dan menuntut orang lain harus berhormat, harus memberi hormat kepada mereka, tapi bagaimana mereka bisa menjadi garam buat orang lain. Kalau ada orang yang mau melakukan pelayanan, menyembuhkan orang banyak dengan membawa nama Yesus, rangkul. Bukan dicegah, bukan dihalang, bukan dihalau. Yesus tidak meminta untuk orang-orang itu jangan melakukan. Tapi Yesus meminta kepada para muridnya, jangan sombong. Jadilah garam. Jadilah berarti hidupmu buat orang lain. Jadilah makna hidupmu buat orang lain. Apa yang bisa dilakukan? Rangkul dong. Bawa mereka. Oh, kamu menyembuhkan dalam nama Yesus, yuk. Yuk, gabung yuk. Kita makan bareng, kita dengarkan pengajaran Yesus bareng-bareng, kita bareng-bareng lagi jalan pelayanan. Bukan merasa mereka adalah orang asing yang harus dijauhi. Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar memang akhirnya kita adalah orang-orang yang mudah disesatkan. Kita perlu sadari itu. Hanya karena tetangga beli kulkas baru, kita langsung repot cari tahu dari mana dia bisa beli kulkas, sementara dia baru resign dari pekerjaannya, atau ini pandemi, ekonomi anjlok, tapi bisa-bisanya dia beli kulkas baru. Hati-hati, kita sedang menjadi penyesat. Karena kita sudah berpikir, berencana dalam diri, mencari tahu ada apa nih orang ini nih. Dari mana nih dia bisa dapat uang. Jangan-jangan dia menjaga lilin. Bapak Ibu Saudara, maka penting sekali untuk kita selalu memeriksa diri. Penting sekali untuk kita bukan sekedar berkaca, melihat apakah lipstik saya sudah on, apakah rambut saya sudah rapi, apakah jas saya sudah terpasang dengan rapi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana karakter Kristus ada dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah kehendak Kristus sudah saya lakukan? Itu harus ditanyakan dalam diri kita masing-masing. Seperti pada hari ini kita diajak untuk menjauhkan diri dari kesombongan. Tugas kita bukanlah menyesatkan orang lain, tapi tugas kita adalah memberi makna bagi kehidupan orang lain. Dan hari ini dalam perjamuan kudus yang akan kita nikmati, kita rayakan bersama, kita diajak untuk merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Menerima perjamuan kudus ini dengan bersedia menjadi garam di tengah-tengah kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kiranya firman Tuhan hari ini akan dapat memampukan kita untuk terus belajar menghadirkan karakter Kristus di dalam diri dan di dalam persekutuan kita, Gereja Pope Citra Grand. Dengan kesadaran seperti itulah, maka kita dapat menghidupkan, mengutuhkan diri kita di tengah-tengah persekutuan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, dan doa yang akan saya pimpin ini berdasarkan perkataan Santo Fransiskus dari Assisi ketika ia menggambarkan bagaimana menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadilah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Saat teduh bagi kita.
Jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui iman kita, serta segala orang Kristen dari segala zaman dan tempat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Bu Esti, Bu Elvi, Remember the Cross. As I take this breath, as I drink this cup, I remember, as I take my place at this altar now, I remember, remember
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri di dalam memasuki perjamuan kudus pada hari ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah, dipersilakan juga dapat mempersiapkan baik roti maupun teh untuk dapat mengikuti bersama-sama perjamuan kudus hari ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berada di gereja yang mungkin belum mendapatkan anggur dan roti, bisa mendapatkannya di pintu masuk. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam bersukacita, menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuannya. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa, karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita? Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati, dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saudara-saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Kami bersedia. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan seperti sombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa. Oleh karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus. Demikian, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika Ia diserahkan ke tangan musuhnya dan ketika Ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka Ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku." Demikian pula Ia mengambil cawan sesudah mereka makan lalu berkata, "Minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Dari firman ini Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini, maka Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seandainya Ia tidak menggantikan kita, orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darah-Nya sudah tertumpah, maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati
kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong kita semuanya. Ya perjamuan kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, bersyukur menyembah. Tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, minuman yang kudus. Apakah semua sudah siap? Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Yesus yang dicurahkan bagi kita. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan daku. Demikian juga anggur ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya, menjadi peringatan akan daku. Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia ini, itulah yang akan memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Sekarang aku datang membawa dosaku dengan sesak
Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita menaikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan Engkau di dalam hidup kami, atas anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami dimampukan untuk mengikuti peribadahan perjamuan kudus pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami masih dihimpunkan bersama dengan keluarga dan seluruh persekutuan kami Gereja POK Citra Grand. Kiranya Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Senantiasa kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat dan keluarga-keluarga Gereja POK Citra Grand, agar mereka diberikan kesehatan, kesetiaan, dan kesatuan hati di dalam Tuhan. Terlebih kami juga bersyukur untuk ibadah hari ini berjalan baik dan lancar. Terlebih firman Tuhan boleh menguatkan kami, juga menegur kami, mengingatkan kami untuk apa yang seharusnya kami lakukan dan yang tidak seharusnya kami lakukan. Kiranya dengan berkat dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, kami dimampukan untuk terus belajar dan bergumul menghadirkan karakter Kristus di dalam diri kami. Jangan jadikan kami sebagai seorang penyesat, tapi jadikan kami sebagai pribadi yang membawa kebaikan, menghadirkan makna, memberikan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa untuk pelayanan hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kehadiran jemaat Tuhan baik di rumah maupun di gereja. Kami bersyukur untuk setiap pelayanan yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan, baik sebagai prokantor, organis, pengatur LCD, penerima tamu, pembawa persembahan. Kami juga berdoa untuk liturgos. Kami berdoa untuk setiap puji-pujian yang sudah dilantunkan, untuk setiap majelis yang bertugas hari ini. Kiranya Tuhan yang menopang dan memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang dalam masa tua, Om Pungyosi Boru, Bapak Parbuntian Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, Oma Priskila Sadumani, dan Ibu Tianggur Boru Manulung. Juga kami berdoa bagi jemaat yang sakit dalam masa perawatan, Ibu Suratina, Ibu Neti Novita Saragi, Oma Sarah Lalo, dan Ibu Retia di Marbun, ibunda dari Kak Agnes yang saat ini juga dirawat di rumah sakit. Juga kami berdoa dalam masa pemulihan Ibu Rengsina Borus Limbong. Tuhan kiranya memberkati untuk setiap pengobatan, perawatan, dan pemulihan yang mereka terima pada saat ini, agar itu menjadi jalan kesembuhan bagi mereka. Juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, Saudari Esther Renata Blesandra, Saudari Graciela Lovanya Kamokwago, Saudari Hanna Puspita G. Sibulian, Bapak Beni Mulyono, Oma Megi Sukamto, Ibu Rosa E. Huta Hayan, Bapak Dohar Nasution, Saudara Andreas L. Sinaga, Bapak Penatua Ferry Saud Panggabean, Ibu Mersiati Boru Lumban Toruan, dan Ananda Natania Elizabeth J.B. Nenggolan. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan saudara-saudara kami yang akan berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan menjadikan mereka pribadi yang penuh rasa syukur dan menjadikan mereka pribadi yang membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kaum lansia, janda, duda, dan yatim piatu. Kiranya Tuhan menolong dan memelihara mereka. Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan akan terus hadir di dalam hidup mereka. Bagi Caroline, Keisha, dan Sophie, kiranya Tuhan juga selalu memberikan kesehatan dan kesetiaan, sukacita di dalam keseharian mereka. Bagi anak-anak yang mulai menjalani sekolah tatap muka atau sekolah-sekolah yang mulai mempersiapkan untuk kembalinya menghadirkan sekolah tatap muka, juga bagi anak-anak yang memasuki masa ujian tengah semester, kiranya Tuhan perlengkapi mereka sehingga proses ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala.
Kami juga berdoa bagi kaum muda yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, kiranya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Bagi program Gereja Pok Citra Grand, bagi pelayanan-pelayanan yang akan terus dilakukan, terlebih juga menjelang akhir tahun ini di mana akan dilakukan kembali penyusunan program-program yang baru, kiranya Tuhan menolong dan menyertai agar persiapan program-program tersebut dapat disusun dengan baik untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Bagi para pelayan gereja, para gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru sekolah minggu, dan pembina remaja maupun pembina pemuda, Tuhan kiranya menolong, memelihara kehidupan mereka, menjadikan mereka pribadi yang tulus dan setia dalam melayani. Kami juga berdoa bagi rencana pembangunan Gereja Pok Citra Grand agar terus dimudahkan dan lancar proses demi proses yang akan dilalui. Juga bagi para penderita COVID dan keluarga agar mereka juga dapat kembali sehat dan pulih seperti sedia kala. Juga bagi program nasional vaksin agar kiranya semakin banyak orang yang tergerak untuk menjalani vaksin ini sehingga pemulihan bagi bangsa kami dapat terus diupayakan. Juga bagi para pemimpin bangsa dan negara agar mereka juga dapat menangani situasi pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh hikmat di dalam Tuhan. Dan bagi para garda terdepan, bagi para tim medis yang terus mengupayakan yang terbaik, Tuhan juga kiranya memelihara hidup mereka. Kami berdoa agar bangsa ini segera pulih baik dalam segi kesehatan, segi ekonomi maupun keamanan di bangsa dan negara kami. Biarlah kami dapat hidup dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan hari-hari selanjutnya kami hanya berserah diri kepada-Mu. Biarlah Tuhan yang memakai kami menjadi saluran berkat, membawa cita kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Seluruh doa, harapan, dan rasa syukur kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menaikkan pujian Apalah Arti Ibadahmu. Jemaat diundang bangkit berdiri. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada segala sujud dan syukur. Apalah arti
kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yahoo. Jemaat silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Yahoo. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu ini telah Hari Minggu. pada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia, dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Jemaat dipersilakan bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.